الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسن كما أحسن الله إليك. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan jamaah salat Jumat yang telah berhadir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah SWT mencatatnya, mengumpulkannya dan kemudian memberikannya di yaumil qiyamah insyaallah. Jamaah ibadah Allah, dalam surat Al-Baqarah 195 Allah SWT menyebutkan wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah engkau karena Allah suka kepada orang-orang yang muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik. Di saat Allah mengatakan Allah suka, maka sukanya Allah belum tidak seperti sukanya manusia. Kalau Allah mengatakan suka, maka Allah telah menyiapkan segala hadiah. Manusia mengatakan suka terhadap amal kita, bahkan gaji pun tidak naik. Manusia mengatakan suka memuji kita, yang dia bisa lakukan hanya itu. Traktir pun tidak pernah, bahkan dia tidak pernah beri uang lebih, dia tidak berikan apa-apa. Tapi Allah kalau sudah mengatakan suka, dia persiapkan segala-galanya, karena dia suka kepada hamba ini. Dan kenikmatan yang paling hebat saat Allah telah menyediakan satu tempat yang tidak pernah terfikir oleh pikiran manusia, tidak pernah dibayangkan, yaitu surga Allah SWT. Maka jemaah Allah, tentunya suruhan Allah ini hendaknya kita taati, berbuat baiklah. Kalau tidak bisa berbuat baik, paling kurang berbuat baiklah dengan cara tidak melakukan kejahatan. Kalau tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, paling kurang berbuat baiklah dengan menahan kejahatan diri. Jangan ganggu orang, jangan zalimi orang. Walaupun tidak bermanfaat bagi orang lain, paling kurang tidak memberi mudarat kepadanya. Diam saja, duduk saja, lakukan untuk diri sendiri, maka itu pun sudah dianggap baik oleh Allah SWT. Tapi ada ayat lain dalam surah Al-Qasas ayat 77, Allah mengatakan untuk orang yang berbuat baik dengan gaya bahasa wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi Allah mengibaratkan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan tentunya kita tidak mampu mencapai kebaikan yang telah Allah beri kepada kita. Terlalu banyak, terlalu hebat, terlalu dahsyat. Di saat Allah beri nikmat Islam tanpa pernah kita memintanya, terbalaskah itu? Tidak mungkin terbalas. Di saat Allah menitipkan iman dalam dada kita, terbalaskah itu? Tidak terbalaskan. Di saat Allah menjamin neraka kepada orang-orang kafir, lalu Allah menjamin surga kepada aman wa amilus salihat, terbalaskah? Tidak terbalaskan. Maka berbuat baik itu tidak akan mampu mencapai level Allah berbuat baik kepada kita. Tapi paling
paling kurang berusahalah sedikit mengambil sifat Allah. Jawablah ke Allah SWT. Maka dalam catatan para ulama ada kesalahan-kesalahan atau kekhilafan yang sering terjadi pada orang yang ingin berbuat baik. Jadi tujuannya baik, ingin berbuat baik, tapi sedikitnya dalam catatan ada 3 kesalahan utama yang sering dilakukan oleh orang yang ingin berbuat baik. Dan kesalahan ini mengakibatkan tidak sempurnanya kebaikan, bahkan bisa terhapusnya kebaikan itu. Kita semua ingin berbuat baik, tapi ingat-ingat ada kesalahan yang mungkin sering kita lakukan. Kita semua. Jawab kepada Allah. Apa yang pertama? Yang pertama, di saat kita ingin berbuat baik, kita selalu meniatkan kebaikan itu hanya untuk orang lain saja. Kita ingin mengatakan manfaat itu, manfaat berbuat baik hanya untuk orang lain saja. Jadi seakan-akan yang mengatakannya, yang menasihati kebaikan itu seakan-akan tidak perlu berbuat baik. Maka muncullah ucapan-ucapan hari ini dari seorang ayah, nah, salatlah walaupun ayah tidak salat. Nah, berhentilah merokok walaupun ayah tidak mungkin lagi berhenti merokok. Nah, hafallah Quran walaupun ayah sudah tidak mungkin lagi menghafal Quran. Nah, bacalah Quran, ayah sudah tidak mampu lagi membaca. Jadi kita niat berbuat baik, hanya kita niatkan orang lain yang seakan-akan harus berbuat baik. Maka banyak guru, banyak ustaz, banyak tengku sebahagiannya kadang-kadang nasihati tapi lupa memikirkan kebaikan dirinya. Di saat nasihat dirinya begitu hebat kepada orang-orang, tapi dia sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Maka Allah sendiri dengan mengatakan, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Apakah engkau hanya menyuruh orang lain saja berbuat baik, sedangkan engkau tidak berusaha melakukannya? Maka Allah sangat marah dengan orang yang begini. Sampai Allah mengatakan, "Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun." Sungguh besar dosa di sisi Allah engkau mengatakan sesuatu yang engkau sendiri tidak mengerjakannya. Lihatlah berbagai nasihat muncul. Lihatlah bagaimana orang-orang yang menasihati kebaikan, orang-orang tapi tidak mencontohkan kebaikan. Kalau lihat bagaimana susunan ayat-ayat Allah tentang berbuat baik, selalu awali dulu dengan diri sendiri. Contoh paling masyhur, Allah mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dulu, lalu barulah jaga keluarga. Suruh dulu jaga diri. Allah suruh ini, bertakwalah kepada Allah, baru kemudian takwakan anak-anak, takwakan istri. Yang selama ini terjadi tidak begitu. Maka banyak amalan-amalan sunnah, doa-doa sunnah diajarkan kepada anak-anak. Nah, kalau masuk WC bacanya ini, kalau mau tidur kau baca ini. Jangan lupa wudu ya nak. Orang tuanya berpuluh tahun tidak pernah berwudu sebelum tidur. Ini salah satu kesalahan daripada orang-orang yang berusaha berbuat baik. Maka hindarilah penyakit ini, jemaah Allah. Kita hindarilah. Kenapa? Ini kemunafikan yang kita buat sendiri. Tapi nampaknya kita baik, nampaknya kita hebat, nampaknya kita pahlawan. Maka hati-hati dengan hadis Nabi SAW. Di saat Rasulullah mengatakan 3 orang pertama yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Salah satunya adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, kemudian dia mengajarkan ilmunya, lalu kemudian Allah katakan kepadanya, "Untuk apa engkau menuntut ilmu? Untuk apa engkau ajarkan?" Dia menjawab, "Untuk mendapatkan ridha-Mu ya Allah." Dia macam-macam kebaikan dia sebutkan, tapi Allah mengatakan, "Kadzabta, engkau bohong." Karena Allah yang tahu hati kita. Innallaha 'alimun bi dzatis sudur. Allah tahu sanubari yang paling dalam. Walaupun lisan mengucapkan sesuatu, tapi Allah tahu hati. Allah tahu gerakan sanubari. Allah mengatakan, "Kadzabta, engkau bohong. Engkau ingin menuntut ilmu lalu mengajarkan ilmu kepada orang lain. Liyuqalu anta 'alim," agar engkau dikatakan orang alim, agar engkau dikatakan ulama, agar engkau dikatakan ustaz, agar engkau dikatakan orang-orang yang saleh. Lalu diambillah dia, akan campak ke dalam api neraka. Kebaikan yang diniatkan hanya kepada orang lain ternyata membawa penderitaan ke dalam neraka. Ini yang pertama, jemaah Allah. Kemudian berikutnya,
Kesalahan paling banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin berbuat baik, sehingga dia tidak mampu mencapai sedikit kebaikan Allah pun dia tidak mampu capai. Apa dia? Yaitu hanya berbuat baik kepada orang-orang yang baik saja. Dia hanya membalas kebaikan dengan menilai-nilai orang ini baik, maka kita berbuat baik kepadanya. Dia hanya silaturahim kepada rumah-rumah orang yang pernah mendatangi rumahnya saja. Dia hanya datangi adik-adiknya yang pernah mengunjungi tempatnya saja. Kepada orang yang tidak pernah dia tidak pernah mengunjungi rumahnya, maka dia tidak berusaha untuk berbuat baik kepadanya. Dia hanya memberi sedekah kepada orang-orang yang pernah mengirimkan parsel ke rumahnya. Dia hanya memberi sesuatu kepada orang kalau dia sudah mendapatkan dari orang tersebut. Maka hari ini pun kebaikan kadang-kadang kita lakukan hanya sesama orang-orang baik, walaupun itu bernilai, tetapi nilainya tidak sempurna selama kita memilah-milah, menghitung-hitung orang untuk kita berbuat baik. Adakah ini pekerjaan Nabi SAW? Lihatlah bagaimana hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang Nabi dilempar. Waktu suku Taif melemparnya sampai Nabi berdarah, bahkan businya berdarah. Malaikat yang marah, padahal malaikat tidak diciptakan nafsu amarah kecuali dengan izin Allah. Tapi malaikat gunung datang bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, kalau engkau minta kepada Allah, maka ku campakkan gunung ini ke atas mereka. Ku tutup kota Taif ini dengan gunung ini." Apa jawaban Nabi? Yang telah disakiti, "Jangan. Aku berharap mereka nanti akan menjadi kaum muslimin." Dan benar hari ini Taif dan seluruh penduduknya muslimin. Bukankah kita pernah mendengarkan cerita bagaimana Nabi setiap hari diludahi oleh seseorang, tapi di saat orang itu sakit, malah Nabi yang datang ke rumahnya sampai orang itu bersyahadat karena kebaikan Nabi SAW. Itu baru Nabi. Jangan tanya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat Rahman dan Rahimnya tidak peduli hambanya yang mungkar, yang kafir, yang musyrik. Apakah Allah kurangi kasih sayangnya? Lihatlah bagaimana orang kafir hari ini. Allah berikan dengan rahmannya, Allah berikan segala fasilitas, Allah berikan buminya, Allah keluarkan isinya, Allah turunkan hujan dari langit hanya untuk kebaikan-kebaikan mereka hidup. Bahkan hari ini negara-negara kafir bahkan dalam hitungan ekonomi lebih hebat daripada kita, lebih maju, lebih subur tanahnya. Adakah Allah menghentikan itu? Tidak. Bahkan di antara mereka sampai hari ini masih terus mensyirikkan Allah, masih terus mengatakan Allah tiga di dalam satu. Tapi Allah tidak menghentikan kebaikannya. Dulu di zaman Nabi SAW dalam hadis Mu'az bin Jabal, ada satu orang yang salah memberi sedekah. Dia berhenti di tengah malam hanya untuk memberi sedekah. Ternyata 3 kali beri sedekah, semuanya salah target. Malam pertama dia berdiri, ternyata dia memberikannya kepada seorang pencuri. Malam kedua dia berdiri lagi, kemudian dia ternyata ketahuan memberikannya kepada seorang pelacur. Malam ketiga dia berdiri lagi di tengah malam itu, dia berikan, ternyata orang kaya yang dia kasih sedekah. Akhirnya dia laporkan ke Nabi SAW. Rasulullah mengatakan kepadanya, "Sedekahmu kepada pencuri mudah-mudahan menjadi nasihat untuknya bahwa bukan dengan mencuri mendapatkan rezeki, bahkan di tengah malam gelap kita pun dia bisa dapatkan rezeki. Sedekahmu kepada pelacur mudah-mudahan juga menyadarkannya bukan dengan menjual kehormatan diri untuk mendapatkan rezeki, ini bisa dapatkan dari mana saja yang Allah inginkan. Dan sedekahmu kepada orang kaya akan menyindir hatinya. Yang kaya saja mendapatkan sedekah dari orang lain, mudah-mudahan dia sadar untuk memberi sedekah." Rasulullah tidak pernah mengatakan sedekahmu ke pencuri batal, sedekahmu ke pelacur tidak berpahala. Tidak. Maka yang selayaknya kita tidak memisah-misahkan orang. Apalagi orang itu kita ingin dakwahkan untuk mendekat ke agama, maka bertumpuklah pahala kita. Hari ini orang tidak mau kasih sedekah kepada orang yang miskin tapi tidak salat. Padahal dengan dia kasih sedekah, cukup sentuh hatinya sedikit, maka dia akan terajak menuju dakwah Allah. Kita selalu memilah-milah. Kalau disuruh pilih miskin yang ke masjid dengan miskin yang tidak pernah ke masjid, maka yang kita sentuh yang selalu ke masjid. Maka kita hanya berbuat baik sesama kita saja, padahal kita pun sudah baik. Tapi dengan mereka yang di luar, yang ahli maksiat, berapa orang yang berani membentuk pintu hati mereka? Jarang sekali. Maka jemaah Allah, tidak ada pemisahan dalam berbuat baik dan kebaikan kita kepada orang yang ahli maksiat. Semoga Allah membuat dia sadar tentang kebaikan agama kita. Dan yang terakhir jemaah Allah, kesalahan yang paling banyak terjadi pada orang-orang yang ingin berbuat baik
dan tidak bisa meniru sifat Allah, yaitu mengharapkan balas dari orang yang dia telah berbuat baik kepadanya. Maka muncullah kalimat-kalimat yang sering kita dengarkan. Dulu dia kutolong, tapi begitu kaya dia lupa, bagaikan kacang lupa kulitnya. Dia selalu mengatakan itu. Dulu anak yatim itu saya yang sekolahkan, hari ini dia telah jadi orang besar, tapi dia tidak pernah mengunjungi rumah saya kembali. Dulu saya merekomendasikan surat agar dia bisa kerja di tempat itu. Setelah dia kaya, dia tidak pernah memberi apapun untuk kami. Dulu aku yang membantunya, dulu aku yang menolongnya, dulu aku. Masya Allah, ternyata dalam selipan hati kita mengharapkan balas dari orang yang kita tolong. Di saat itulah Allah hapuskan segala keikhlasan kita. Ujung-ujungnya walaupun mulut kita berulang-ulang keikhlasan, ternyata kita belum ikhlas. Kita belum mengharapkan ridha dari Allah. Kita mengharapkan ridha dari seorang anak yang pernah kita bantu. Kita mengharapkan kepada anak asuh yang pernah kita didik. Kita mengharapkan dari murid kita yang hari ini telah berhasil, kemudian kita harap semoga dia mengumrahkan guru-gurunya. Kita selingkan di hati kita balasan dari manusia. Inilah yang membuat kita akhirnya tidak mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah negara Allah Subhanahu wa taala, ini tidak pernah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berbuat baik kepada kita, apa manfaatnya bagi Allah? Tidak ada manfaat bagi Allah sama sekali. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Di saat engkau berbuat baik itu hanya kembali untuk menyelamatkanmu, kembali kepada dirimu. Kita buat baik malah Allah sediakan surga. Selayaknya kita berbuat baik sudah cukup untuk membalas jasa Allah, tapi tidak. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah beli kebaikan kita dengan semua yang kita keluarkan. Allah beli harta kita, Allah beli jiwa kita dengan apa? Surga. Seharusnya kalau Allah ingin mengatakan, engkau sudah kuberikan di dunia kesehatan, engkau kuberikan Islam sudah cukup, engkau balas dengan ibadah sudah cukup, tidak perlu ada hadiah lain. Ternyata Allah sediakan semuanya. Pernahkah bermanfaat kebaikan kita kepada Allah? Tidak. Seandainya seluruh manusia dan jin beribadah kepada Allah siang dan malam, apakah itu menambah derajat Allah? Tidak, karena Allah memang telah tinggi. Seandainya semua orang bermaksiat kepada Allah, bersatu untuk melawan Allah, apakah akan menurunkan derajat Allah? Sama sekali tidak. Allah tetap agung, Allah tetap mulia. Maka oleh karena itu, kalau berbuat baik ke orang lain, jangan pernah punya harapan untuk dibalas. Baik di waktu besarnya, baik di waktu dia telah berhasil, jangan pernah. Kalau berbuat baik kepada istri, berbuat baiklah karena Allah menyuruhnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah engkau kepada istri-istrimu. Kalau berbuat baik kepada anak, lakukanlah karena Allah yang menyuruhnya. Jangan peduli dibalas atau tidak oleh anak. Karena Nabi Nuh pun setelah 950 tahun berbuat baik, ternyata dikhianati oleh anaknya sendiri. Cukuplah Allah yang membalas kita. Cukuplah Allah yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Tidak perlu semua pujian manusia. Maka jemaah Allah, berbuat baiklah benar-benar seperti Allah pernah berbuat baik kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi renungan singkat bagi kita untuk mengubah gaya berfikir kita dalam urusan berbuat baik kepada sesama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul